Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video kita kemarin mengenai limit, itu adalah mengenai kekontinuan fungsi. Nah, di mana di sini sebuah fungsi yang kontinu di dalam matematika itu adalah suatu fungsi yang bila dijelaskan secara intuitif, perubahan kecil pada inputannya itu akan berakibat perubahan kecil pula pada keluaran. Nah, bila tidak seperti ini, fungsi itu akan kita katakan sebagai fungsi yang discontinue. Oke, berarti di sini ada sebuah perubahan kecil pada masukan dan perubahan kecil pada keluaran. Nah, kemarin pun kita belajar di limit itu adalah mengenai perubahan dari input dan output. Jadi di kekontinuan ini nanti juga akan berhubungan lagi dengan limit. Jadi silakan ingat-ingat lagi bahasan kita mengenai limit pada video yang sebelumnya. Nah, dari gagasan intuitif tadi, itu kalau kita akan menggambarkan fungsinya, berarti fungsi yang kontinu itu adalah fungsi yang grafiknya berupa suatu kurva yang tidak terputus atau dapat digambar tanpa mengangkat kapur dari papan tulis. Oke, berarti kurva yang tidak terputus itu misal seperti ini ya. Kemudian, nah seperti ini juga tidak terputus. Kalau untuk yang terputus, misal, nah di sini, di kedua kurva ini kita bisa menggambar tanpa mengangkat kapur. Nah, tapi kalau untuk di gambar ketiga, kita akan menggambar, tapi setelah sampai di sini kita akan mengangkat kapurnya dan kita menggambar lagi. Atau misal seperti ini. Nah, di sini nilainya dia tidak terdefinisi. Nah, di sini berarti kita menggambar dengan mengangkat kapur istilahnya. Kita lanjut secara matematis. Kekontinuan itu, misal, kita punya sebuah fungsi f yang terdefinisi pada suatu selang, di mana pada selang tersebut ada sebuah titik A. Nah, fungsi f akan kita katakan kontinu pada titik A tersebut bila limitnya untuk fx pada saat x mendekati A itu sama dengan fa. Oke, atau jika kita jabarkan secara implisit, berarti sebuah fungsi kita bisa katakan kontinu pada suatu titik jika ada ketiga syarat yang terpenuhi. Yang pertama, itu fa-nya harus terdefinisi. Nah, bagaimana jika fa-nya tidak terdefinisi? Berarti langsung dia bisa kita katakan tidak kontinu atau discontinue. Nah, kemudian setelah fa-nya terdefinisi, kita cek. Limitnya dia harus ada. Oke, kalau limitnya tidak ada, berarti dia juga kita katakan sebagai fungsi yang tidak kontinu. Nah, kemudian setelah dua ini terpenuhi, ada syarat ketiga. Nah, syarat ketiganya, limitnya tadi, oke, di sini nilai limitnya harus sama dengan nilai fa-nya. Kalau nilainya tidak sama, dia juga kita katakan sebagai fungsi yang tidak kontinu. Oke, itu adalah definisi dari kekontinuan. Dan untuk kita mengeceknya, kita bisa menggunakan 3 syarat yang ada di sini. Berarti yang pertama, fa-nya itu terdefinisi atau pada titik tersebut dia terdefinisi nilainya. Kemudian pada titik tersebut dia punya limit. Dan yang terakhir, limit pada titik tersebut harus sama dengan nilai f pada titik tersebut. Oke, kemudian di sini pun ada beberapa teorema di mana kalau kita punya dua fungsi yang kontinu di sebuah titik dan ada sebuah c yang kita anggap sebagai konstanta, maka fungsi-fungsi ini pun akan kontinu pada a tersebut. Oke, berarti di sini adalah untuk penjumlahan, untuk pengurangan, ini perkalian dengan konstanta, perkalian antar
dua fungsi tersebut dan juga pembagian antar dua fungsi tersebut. Asalkan jika untuk pembagian, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, nah, fungsi-fungsi berikut ini sudah pasti continue pada daerah asalnya. Itu apa saja? Yang pertama adalah fungsi polinom. Berarti di sini daerah asalnya dia adalah X, anggota bilangan real. Untuk fungsi polinom, berarti dia akan continue juga pada setiap bilangan real. Oke, kemudian fungsi rasional. Nah, untuk fungsi rasional berarti sama seperti di yang nomor 5 ini, berarti dia akan continue di semua bilangan real asalkan kalau kita punya bentuknya fx per gx, berarti asalkan gx-nya tidak sama dengan 0. Atau di sini x anggota bilangan real kita kurangi dengan x yang membuat gx-nya menjadi sama dengan 0. Kemudian ada juga fungsi trigonometri dan fungsi akar. Nah, untuk fungsi akar pun juga sama. Berarti fungsi akar ini akan terdefinisi. Nah, asalkan x di dalamnya ini lebih dari atau sama dengan 0 atau bilangan bulat positif. Oke, kemudian juga di sini jika kita punya sebuah fungsi g yang kontinu pada sebuah titik, kita sebut pada titik A, dan ada fungsi lain, itu adalah f, dia kontinu pada pensubstitusian titik tadi, pada fungsi g-nya. Nah, berarti fungsi komposisinya, berarti di sini f noktah g, dia juga akan kontinu pada A. Nah, ini adalah beberapa teorema untuk di kekontinuan. Kita langsung aja. Di sini kita ada beberapa contoh soalnya. Oke, di sini saya punya misal ada sebuah fungsi fx 18x pangkat 3 dikurang 24x kuadrat min 10x. Oke, ini adalah fungsi polinom. Berarti tadi fungsi polinom ini dia akan continue pada daerah asalnya. Nah, daerah asalnya tadi juga kita sudah sebutkan itu adalah X untuk semua anggota bilangan real. Oke, berarti untuk fungsi ini dia akan continue di bilangan real. Atau kalau kita gambarkan pun bentuk grafiknya seperti ini. Dia akan continue di semua bilangan real. Oke, itu untuk yang fungsi polinom. Kita lihat untuk fungsi yang kedua. Nah, di sini berarti fungsinya itu adalah fungsi rasional. Oke, berarti dia akan continue asalkan x min 3-nya ini tidak sama dengan 0. Atau berarti x min 3 ini tidak sama dengan 0, berarti x-nya ini nggak boleh sama dengan 3. Nah, berarti fungsi ini dia akan continue di bilangan real. Tapi dengan syarat dia tidak boleh x-nya itu sama dengan 3. Berarti dia akan continue di semua bilangan real, tetapi tidak pada saat x sama dengan 3. Nah, sekarang kita pengen tahu pada saat x sama dengan 3, discontinue-nya seperti apa. Pertama, berarti kita akan substitusikan F3. F3 itu adalah 9 per 3 dikurang 3 kuadrat. Atau sama dengan 9 per 0. Oke, berarti hasilnya itu adalah tahingga. Nah, kemudian kita cek lagi limitnya. Berarti limit untuk X mendekati 3 dari kanan untuk fungsi 9 per
X min 3 kuadrat. Nah, berarti saat kita substitusikan dia dari kanan, berarti kan nilainya akan 3,01, 3,001, dan seterusnya. Ini mendekati, saat kita kurangi, dia akan positif. Dikuadratkan, itu juga akan positif. Berarti di sini nilai limitnya itu juga adalah tak hingga. Nah, kemudian untuk limit X mendekati 3 dari sebelah kiri. 9 per X min 3 kuadrat. Oke, berarti dari sebelah kiri nilainya itu bisa 2,9, 2,99, dan seterusnya. Nah, berarti di sini hasil pengurangannya dia akan negatif. Oke, dia akan negatif, tapi kita kuadratkan, dia akan menjadi positif lagi. Berarti 9 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Nah, limitnya dia ada. Limitnya dia tak hingga. Nah, kalau yang seperti ini, kita sebut sebagai discontinue berhingga. Karena limitnya dia menuju tak hingga. Limitnya ada menuju tak hingga. Oke, kalau kita gambarkan pun seperti ini gambarnya. Oke, pada titik 3, ini dia akan menuju ke tak hingga. Oke, kita lihat untuk fungsi yang ketiga, 3 per X. Sama, ini berarti fungsi rasional. Berarti X-nya nggak boleh sama dengan 0. Berarti fungsi ini akan continue. Continue di bilangan real. Tapi bilangannya itu tidak boleh X-nya sama dengan 0. Oke, berarti dia tetap continue. Nah, berarti pada saat X sama dengan 0, jika kita ingin mengecek ketidakkontinuannya, berarti kita substitusikan. F0 sama dengan 3 dibagi 0. Ini jadi tak hingga. Oke, kemudian kita cek nilai limitnya. Untuk limit X mendekati 0 dari sebelah kiri dulu. Untuk fungsi 3 per X. Oke, limit mendekati 0 dari sebelah kiri. Oke, ini berarti nilainya minus 0,1, minus 0,01, minus 0,001. Nah, berarti nilai ini akan menuju ke nilai 0, tapi tandanya negatif. Nilainya akan minus tak hingga. Oke, kemudian untuk limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, untuk 3 per X, nilainya ini akan 0,1, 0,01, 0,001, dan seterusnya. Di sini nilainya akan positif. Berarti kita punya nilai limitnya pun akan punya limit tak hingga yang positif. Oke, di sini nilai limit dari kiri dan kanannya tidak sama. Ini tidak sama. Berarti nilai limitnya tidak ada. Nah, untuk yang seperti ini, kita akan sebut sebagai discontinue yang tak hingga. Karena limitnya dia tidak ada. Oke, kalau kita gambarkan pun, dia akan seperti ini. Berarti di titik 0, saat dari sebelah kiri, dia akan menuju ke minus tak hingga. Tapi dari sebelah kanan, dia akan menuju ke tak hingga. Terlihat dari grafiknya yang menuju ke atas di sebelah kanan dan menuju ke bawah di sebelah kiri. Oke, untuk fungsi yang keempat itu adalah X kuadrat min X min 2 per X min 2. Ini juga sama, fungsi rasional. Nah, berarti untuk fungsi rasional, kita akan terdefinisi saat penyebutnya dia tidak sama dengan 0. Berarti X min 2-nya nggak boleh 0. Berapa yang membuat X min 2-nya 0? Berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Berarti fungsi ini akan continue di bilangan real
asalkan nilai X-nya tidak sama dengan 2. Oke, berarti kalau kita pengen mengecek ketidakkontinuannya, berarti kita substitusi. F2 ini berarti 2 kuadrat min 2 dikurang 2 lagi, dibagi 2 min 2. Ini akan menjadi 0/0. Dia nilainya tidak terdefinisi. Nah, kalau untuk limitnya, oke, limit untuk X menuju 2. Berarti di sini kita punya X kuadrat min X min 2 per X min 2. Oke, di sini kalau kita substitusikan hasilnya kan 0/0. Berarti kita lakukan modifikasi bentuk fungsinya. Berarti ini menjadi limit X menuju 2. X kuadrat min X min 2 ini menjadi X min 2 dengan X plus 1 dibagi X min 2. Oke, ini sama. Kita bagi hasilnya 1. 1 kali X plus 1 itu limit X menuju 2, X plus 1. Saat kita substitusikan, berarti 2 plus 1. Oke, limitnya dia ada sama dengan 3. Nah, untuk yang seperti ini, kita akan sebut sebagai discontinue pada sebuah titik. Atau saat kita gambarkan untuk grafiknya, dia akan continue, tapi pada saat X-nya sama dengan 2, dia tidak terdefinisi. Tapi limitnya dia ada menuju ke 3. Nah, yang seperti ini tadi kita sebut sebagai discontinue titik. Nah, sebenarnya untuk discontinue titik ini bisa juga kita sebut sebagai discontinue yang bisa kita pindahkan. Kita pindahkannya dengan apa? Dengan cara kita mendefinisikan saat nilai X-nya sama dengan 2. Oke, misalnya ini bisa kita definisikan dengan menggunakan fungsi piecewise. Oke, saat X-nya tidak sama dengan 2, saat tadi fungsinya. Nah, tapi kita definisikan di sini. Pada saat X sama dengan 2, nilainya akan sama dengan 3. Jadi, yang sebelumnya pada saat X-nya 2, dia tidak terdefinisi, dinilai 3. Nah, di sini saat kita definisikan seperti ini, berarti pada saat X-nya sama dengan 2, dia juga akan terdefinisi. Itu nilainya adalah 3. Nah, bagaimana kalau kita mendefinisikannya ini tidak sama dengan limitnya? Ya, sama. Berarti bisa jadi kita punyanya seperti ini. 2, ini limitnya adalah 3. Misal kita definisikan pada saat X sama dengan 2, nilainya pun akan sama dengan 2. Oke, yang seperti ini juga sama, kita sebut sebagai discontinue. Nah, makanya tadi juga saya katakan, ini juga bisa kita sebut sebagai discontinue yang dapat dipindahkan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup mengenai kekontinuan suatu fungsi. Oke, berarti untuk mengecek kekontinuan, ingat kita cek dulu nilainya terdefinisi atau enggak pada titik tersebut. Kemudian kita cari nilai limitnya pada titik tersebut. Dan kemudian kita harus lihat jika nilainya sama dengan FA tadi, kita bisa sebut fungsi tersebut sebagai fungsi yang kontinu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.